kita bertemu lagi. Pada kali ini topik kita adalah angka indeks. Jadi angka indeks ini pengertiannya ialah sebagai berikut. Dia dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama. Ingat, ini poinnya ya, poin penting. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang berbeda. Jadi yang berbeda adalah waktu, kurun waktu. Jadi kalau sederhana kita katakan angka indeks ini bandingkan hal sama, waktu beda. Nah, intinya lagi dia dinyatakan dalam persen. Nah, kalau kita lihat dari pelajaran statistik, angka indeks ini termasuk dari bagian dari statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif. Nah, kita lihat lagi. Nah, apa tujuannya kita membuat angka indeks? Tujuannya mengukur secara kuantitatif perubahan dua waktu yang berlainan, seperti indeks harga mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup mengukur inflasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat jenis angka indeks ini berdasarkan penggunaan. Indeks harga terdiri dari indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Berdasarkan cara perhitungan ya, perhitungannya indeks tertimbang atau tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Nah, kita lanjut lagi. Indeks, sekarang kita masuk ke indeks harga. Kita lihat dulu di sini ya, ini lebih jelas dia di sini. Tunggu ya, kita lihat. Nah, ini tadi dikatakan berdasarkan penggunaannya, berarti kita masuk ke berdasarkan penggunaannya, yaitu indeks harga atau price index. Indeks harga ini ialah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang atau sekumpulan barang, yaitu menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Indeks harga atau ini harusnya PI ya, price index, bukan index price ya, karena bahasa Inggris. PN dibagi PO sama P0 sama kali 100%, di mana PN harga komoditas pada tahun tertentu, P0 harga komoditas tahun dasar. Jadi harus ada tahun dasar. Tahun dasar inilah pengacuan kita sebagai pembaginya ya. Jadi tahun dasar sama tahun tertentu yang akan dijalankan. Nah, kita lihat kemudian indeks kuantitas. Indeks kuantitas ini digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual, di mana indeks kuantitas atau QE atau IQ sama dengan QN dibagi Q0 kali 100%, yaitu Q0 sama dengan banyaknya kuantitas pada tahun dasar, QN adalah kuantitas komoditas pada tahun tertentu. Nah, yang ketiga, indeks nilai atau value index.
Indeks nilai digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor, maupun diekspor. Jadi, rumusnya PN/QN bagi P0 Q0 kali 100%. Ya, jadi P itu harga, Q itu quantity, P price quantity. Jadi harga dikali kuantitas di tahun berjalan atau tahun tertentu dibagi dengan harga kali kuantitas tahun dasarnya. Itulah caranya ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal. Kembali saya ingatkan. Jadi di sini yang mau kita cari adalah yang tiga ini. Indeks ya. Harga, kuantitas, dan nilai HKN. Jadi berdasarkan guna. Ingat aja kemari HKN, harga, kuantitas, dan nilai. Nah, kita lihat contohnya. Nah, diketahui data ekspor kopi Indonesia tahun 2014 sampai 2016, di mana harga atau P-nya dalam US dollar per 1000 ton. Kuantitasnya Q sama dengan 100 ton. Nilai berarti P kali Q, 1000 US dollar ya. Kita lihat tahun 2014. Inilah nilainya. Tahun 2015 inilah nilainya. Tahun 2016 ininya nilainya. Catatan. Dalam perbandingan, perhatikan satuan. Satuan dalam setiap perbandingan harus sama. Ya. Nah, dengan menggunakan tahun 2014 sebagai tahun dasar, susunlah indeks HKN ya, harga, kuantitas, nilai. Nah, nilai ekspor kopi. Berarti kita lihat ya. Sekarang indeks harga, price index sama dengan price N dibagi price 0 kali 100%, di mana tahun dasarnya adalah tahun 2014. Yang mau kita hitung, kita contohkan adalah harga tahun 2016. Berarti 3.500 ya. Kita bagi kepada tahun dasarnya 3.000. Ya, kita coret ya. Kalikan dengan 100% atau kali 100/100 juga nggak masalah. Maka 35 bagi 30 1. Atau kita tidak mau repot, kita ketik aja di sini kalkulator ya, gampang. Buka saja zamannya nih ya. Nah, 3.500 ya, kita geser dulu kalkulatornya kemari. Ya, 3.500 bagi 3.000 ya, kalikan dengan 100%. Jadi jawabnya ya, price index 2016 adalah 1,17%. Berarti apa artinya?
perubahan harga dari tahun 2014 ke tahun 2016 sebesar 1,17%. Nah, sekarang kita lihat sesudah indeks harga, indeks kuantitas. Quantity index adalah quantity N dibagi quantity 0 kali 100%. Maka kalau disuruh mencari quantity 2016 tahun dasar 2014, berarti ini kita bagikan dengan ini. 2500 dibagi 2000 kalikan dengan 100%. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita lihat di sini. Ya, jadi kenaikan jumlah atau kuantitas dari ya quantity index 2016 adalah 2,5%. Terjadi kenaikan dari 2014 ke 2015 sebesar 2,5%. Nah, kita sekarang mencari value index atau indeks nilai tahun 2016 dibandingkan tahun dasar 2014. Berarti 4.400 dibagi 4.250 kali 100%. Di sini bisa kita cari ya, 4.400 dibagi 4.250 kali 100%. Nah, jawabnya untuk value index ya 2016 per 2014 adalah sebesar 1,03%. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa indeks nilai mengalami kenaikan selama 2 tahun sebesar 1,03%. Ya, sekarang kita coba lagi ke materi selanjutnya. Nah, inilah dia perhitungannya. Ya, kalau 2016 ini 2015. Coba ya, 3.500 bagi 3.000 kali 100%. Waduh. Oh. Kenapa dia 11? Coba kita cari ya, kita cari lagi. Ya, kita cari lagi. 3.500 bagi 3.000 sama dengan kali 100%. Oh, dia dibikinnya berarti 100 tambah 16,7 menghasilkan 116,7. Kalau di sini kali 100 saja ya, berarti persennya tidak. Berarti di sini kita kalikan lagi dengan 100,
maka oke, jadi dia cukup dikali 100, jadi tidak perlu dibikin persennya. Contoh kita cari ya, yang indeks kuantitas ya, kuantitas di sini kita lihat tahun 2016, tahun dasar 2014, berarti 2500 dibagi 2000. Nah, kita lihat 2500 bagi 2000 sama dengan kali 100, 125%. Nah, itulah dia yang namanya, kalau kita sebut angka indeks berdasarkan penggunaannya. Penggunaannya ada 3, harga, kuantitas, nilai. Nah, sekarang kita lihat angka indeks berdasarkan cara penentuan atau cara perhitungannya, yaitu tidak tertimbang, ini tertimbang, dan indeks rantai. Kita lihat sekarang latihan. Nah, ini ada kebetulan nih latihannya sama kayak tadi. Nah, kita masuk kepada indeks tidak tertimbang. Ialah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Sedangkan indeks tertimbang ialah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Jadi kalau kita lihat beda antara tidak tertimbang dengan tertimbang adalah faktor apa yang dimasukkan atau tidak dimasukkan. Kalau tidak tertimbang, faktor yang mempengaruhinya itu tidak dimasukkan. Kalau tertimbang, dia faktor yang mempengaruhinya dimasukkan. Selanjutnya, indeks rantai. Indeks rantai disusun berdasarkan interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan dari satu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Jadi indeks rantai ini lebih kompleks daripada yang tertimbang dan tidak tertimbang. Ya, kita lihat satu waktu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasarnya. Nah, ya, kalau kita bahasa Inggris kan, kalau tidak tertimbang itu kan weighted index. Kalau dia tertimbang weighted index. Kalau indeks rantai chain index. Nah, kita lihat sekarang. Ini angka indeks berdasarkan penggolongannya tadi. Dia indeks tidak tertimbang ada 3. Indeks harga relatif sederhana, indeks harga agregat tidak tertimbang, indeks harga rata-rata tidak terimbang. Sedangkan indeks harga tertimbang terbagi 2, agregat tertimbang dan rata-rata tertimbang.
Sementara indeks rantai dia tidak hanya berdiri sendiri. Nah, kita masuk pertama dari bagian yang tidak tertimbang, yaitu indeks harga relatif sederhana. Indeks harga relatif ini sederhana ya, terdiri dari satu macam barang saja, baik itu indeks produksi maupun indeks harga. Dia dirumuskan IT0 PT dibagi P0 kali 100. IT0 adalah indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0. PT adalah harga pada periode T. P0 harga pada periode dasar. Contoh, diketahui harga beras pada tahun 2014 adalah 8.000. Tahun 2016 menjadi 9.500. Berapakah angka indeks beras bila dibandingkan dengan tahun 2014? Maka P0 atau tahun dasar harga yaitu 2014 8.000. PT ialah harga tahun 2016 9.500. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Kita masukkan, maka dapatlah 9.500 dibagi 8.000 kali 100. Dapatlah 118,8%. Nah, indeks harga beras atau dapat dikatakan indeks harga beras tahun 2016 dibandingkan dengan 2014 sebesar 118,8%. Artinya, dari tahun 2014 sampai 2016 terjadi kenaikan sebesar 18,8%. Nah, indeks harga agregat tidak tertimbang ya. Ini kita lihat bagian dari yang ini. Nah, tadi kita sudah bahas indeks harga relatif sederhana. Sekarang indeks harga agregat tidak tertimbang. Nah, kita lihat. Nah, indeks harga agregat. Sebelum kita mengepakan, jadi kalau kita lihat yang ini ya, ini hanya dua bedanya ya. Kalau kita lihat di sini, dari harga tidak tertimbang dengan harga tertimbang hanya dua. Satu, ada kata agregat, ada kata rata-rata ya, agregat dan rata-rata. Jadi supaya kita coba memahami apa sebenarnya agregat ya, kita lihat, kita coba buka Google ya, supaya kita lebih gampang. Kalau rata-rata kan berarti rata-rata dari berapa data semuanya. Kalau agregat, nah, kenapa no internet? Oh, mati internetnya. Nah, agregat ialah, kita ketik
kenapa? Oh, masih mati. Oh, tidak ada WiFi. Ya, kita lihat lagi. Nah, agregat. Agregat di sini dikatakan, coba saya besarkan ya supaya kelihatan. Sekumpulan butir-butir. Jadi agregat ya. Agregat dapat dikatakan berupa kumpulan secara sederhana. Ya. Atau bukan kumpulan sih. Oh, jadi kumpulan dari butir-butir, ada 10 butir, di total menjadi dia agregatnya berapa secara menyeluruh atau keseluruhan. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Jadi bedanya antara penggolongan angka indeks menurut perhitungan ya, perhitungannya itu hanya agregat dan rata-rata sama sederhana. Nah, kita masuk kepada agregat tidak tertimbang. Nah, agregat tidak tertimbang ini kita lihat ya. Ini tadi udah agregat sederhana. Nah, agregat tidak tertimbang. Jadi karena dia agregat, tadi udah kita lihat artinya dari Google, itu ialah kumpulan atau dapat dikatakan dari total. Total dalam bahasa Latin disimpulkan dengan sigma. Berarti kalau dia agregat tidak tertimbang, sigma PT dibagi sigma P0 kali 100%. IT0, indeks harga periode T dengan periode dasar 0. Sigma PT, jumlah seluruh harga pada periode T. Sigma P0, jumlah seluruh harga pada periode dasar. Nah, selanjutnya kita coba melihat contohnya. Di sini ada 3 jenis barang A, B, C, memiliki catatan perubahan harga dari 2014 sampai 2016. Nah, kita lihat ini jenis barang, harga 2014, harga 2015, harga 2016. Dia karena dia tadi ada kata agregat total, berarti harus dijumlahkan masing-masing harga dari per tahunnya. Ini total harga 2014, harga 2015, dan harga 2016. Nah, bila di tahun 2014 diasumsikan sebagai tahun dasar, berapakah angka indeks harga agregat tidak tertimbang tahun 2016? Nah, kita lihat. Tinggal kalau dia 2016, berarti total
per harga 2016 dibagi total harga 2010. Dapatlah 16.150 dibagi 10.000 kali 100%. Jadi indeks harga tidak tertimbang, indeks harga agregat tidak tertimbang adalah 161,5. Nah, bedakan ya. Ini adalah indeks. Nah, kalau perubahan, nah, perubahan berarti 161, ya, kita harus tahu membedakan. Kalau di soal umpamanya ditanya berapa indeks harga tahun 2016 dengan tahun dasar 2014, maka kita jawab 161,5%. Nah, kalau ditanya berapa tingkat kenaikan harga dari tahun 2014 ke 2016, berarti kalau dia ditanya kenaikan atau perubahan, berarti 161,5 kurang 100. Jawabnya adalah 61,5%. Itulah kenaikan harga. Nah, ini kita lihat ya. Jadi di sini indeksnya ini peningkatan atau perubahan ini 61,5. Ya, paham ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang rata-rata tidak tertimbang. Nah, ya. Rata-rata tidak tertimbang sama dia merupakan ada agregat. Agregat harga perubahan, cuman dia dibagi dengan jumlah barangnya. Nah, di sini ada rata-rata hitung, ada rata-rata ukur. Nah, ya. Rata-rata ukur nih, kalau dia rata-rata hitung, cuman ini sigma ini dibagi K, banyaknya barang. Kalau dia rata-rata ukur, semua dilogkan, dirubah menjadi logaritma. Ya, itu saja bedanya. Kita lihat lagi. Nah, ini contohnya. Di sini diketahui ada 3 jenis barang, yaitu A, B, C. Perubahan harga, ya, perubahan harganya tahun 2014, 15, 16. Barangnya A, B, C. Inilah dia, kita total karena kita mau mengambil sigma. Ini juga sigmanya, ini sigmanya. Nah, soalnya, pertanyaan, tahun 2014 diasumsikan sebagai tahun dasar. Hitunglah angka indeks harga rata-rata relatif tidak tertimbang tahun 2016. Bila A, rata-ratanya adalah rata-rata hitung. B, bila rata-ratanya adalah rata-rata ukur. Nah, dibedakan dulu di statistik. Kita pernah belajar ada rata-rata ukur, ada rata-rata hitung. Rata-rata hitung biasa ya. Nah, kita lihat. Nah,
Di sini kita perlu pertama kita membuat PT per P0 ya. PT per P0 kalau yang disuruh tahun 2016 ya. PT per P0 3000 kali bagi 2500. Nah, ya, dapatlah 1,2. Ini datangnya ini bagi ini. Ini datangnya ini bagi ini. Sehingga di total PT per P0 adalah ini. Tinggal kita masukkan K. K ini jenis barangnya. Berarti ini masukin kemari. K itu ada 3 jenis barang A, B, C. Maka indeks rata-rata hitungnya adalah 156,7%. Atau kita lihat indeks harga rata-rata relatif tidak tertimbang jika rata-ratanya diukur berdasarkan rata-rata hitung adalah 156,7%. Artinya, harga ketiga barang tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 156,7%, dikurangi 100 dapatlah 56,7%. Nah, kemudian rata-rata ukur. Kalau tadi kita ketahui rata-rata ukur harus berubah bentuk menjadi logaritma. Nah, logaritma kalau di kalkulator coba saya tunjukkan ya. Ini kita harus rubah angkanya menjadi bentuk logaritma. Inilah kalkulator. Kalau tampilan standar kalkulator itu tidak ada logaritmanya. Dia harus dirubah tampilannya menjadi bentuk sains. Nah, ini harus dirubah, jangan bentuk standar. Scientific ya. Nah, coba ya kita lihat. Nah, klik di sini rubah menjadi bentuk scientific supaya muncul logaritmanya. Nah, ini dia ada log. Jadi kita lihat log dari 0,56 sama dengan, oh salah ya, jadi harus kita buat dulu 0,56 baru pencet log. Nah, inilah lognya ya, 0,25 sekian. Nah, setelah kita buat ya. Nah, setelah kita buat tadi, kita dapat dia lognya, totalnya, masukinlah ke rumus ya, 0,56 bagi 3 kali 100%, dapatlah 1,55 kali 100%, dapat 155. Nah, kita lihat, jadi angka indeks rata-rata harga relatif tidak tertimbang dengan
Jika rata-ratanya adalah rata-rata ukur, maka sebesar dari 155%. Artinya, ketiga barang tersebut mengalami peningkatan sebesar 55%. Nah, kita lihat lagi. Ya. Nah, indeks harga agregatif tertimbang ialah modifikasi dari metode angka relatif, yaitu dengan menambahkan faktor penimbang di dalamnya. Penimbang itu kan weighted. Sigma PTW dibagi dengan sigma P0W. IT0 indeks harga periode T dengan periode dasar 0. PT harga pada periode T. P0 harga pada periode dasar. W adalah nilai penimbang. Nah, indeks harga tertimbang ini terbagi atas beberapa bagian. Ini akan kita lanjutkan lagi nanti. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.